Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilihan anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS. Jadi seluruh keterangan KPU atau penyelenggara pemilu nggak akan percaya. Orang tetap anggap bahwa ini adalah percobaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di daerah lain, di tempat lain, di luar negeri misalnya dengan modus yang sama. Dan kalau ini bisa diselamatkan, itu artinya di tempat lain juga bisa berlangsung tuh surat suara dicoblos duluan tuh. Jadi sangat mungkin juga ini sengaja diajukan untuk jadi test case aja kan. Kebetulan publik berhasil lebih cepat. Jadi ya itu sebagai basa-basi. Ya ini bukan kesalahan, bukan kesengajaan, tapi ini ketidaksengajaan yang sifatnya administratif. Jadi hal-hal begituan yang bikin publik merasa iya yang lu sebut administratif itu adalah percobaan yang gagal sebetulnya. Nah, untung aja ada aja orang yang merasa ini ada yang nggak benar nih. Demikian juga mungkin akan berlangsung di beberapa kedutaan kita tuh, hal yang menyangkut TKI yang mungkin nanti dikasih iming-iming, udah Anda kerja aja tuh pada waktu hari pencoblosan, ya gampang tuh nanti diatur lah kira-kira semua perencanaan buruk itu udah dibayangkan oleh publik. Karena itu netizen udah siap-siap untuk mencari ini kasus apa yang bisa ditiktokan atau diviralkan. Jadi itu betul tadi bahwa mata publik itu udah kecurigaan publik dan semacam ketidakpercayaan itu yang menyebabkan semua orang itu pasang kuda-kuda itu. Surat suara sudah dicoblos di Taipei. Drama atau beneran? RM.id Rakyat Merdeka. Seharian kemarin, heboh ada surat suara pemilu 2024 sudah tercoblos. Bukan di sini, tapi di Taipei, Taiwan. Kehebohan ini berawal dari sebuah video yang viral di medsos. Video yang bikin heboh itu muncul pertama kali di TikTok, Senin tanggal 25 Desember tahun 2025. Video berdurasi sekitar 1 menit itu diunggah akun @hani_88. Video itu menceritakan seorang WNI tinggal di Taiwan, China, baru saja menerima kertas suara pemilu 2024. Ia lalu membuat video unboxing kertas suara. Satu tangan memegang kamera handphone, satu tangan lagi membuka amplop kertas suara. Video itu lalu memperlihatkan amplop berwarna putih bertulis Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Taipei, yang di bagian bawahnya ada tulisan China. Si pembuat video lalu mengambil kertas suara pilpres dalam amplop, kemudian membukanya. Tampak foto 3 pasang capres-cawapres lengkap dengan nomor urut, nama lengkap, dan logo parpol pendukung. Aku sudah dapat kertas suara nih. Kalian sudah dapat belum yang nggak tinggal di Taiwan? Tulis akun tersebut, memberikan keterangan video. Dengan cepat, video tersebut viral di berbagai media sosial dan menuai kontroversi. Warganet pun heran, kok ada pemilih yang sudah mendapat kertas suara? Padahal, jadwal pencoblosan masih jauh, tepatnya tanggal 14 Februari tahun depan. Keriuhan pun terjadi di dunia maya dan dengan cepat merayap ke dunia nyata. Berdasarkan peraturan KPU PKPU nomor 25/2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu disebutkan, pemilih yang berada di luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan 3 metode, yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara luar negeri TPSLN yang berada di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, menggunakan kotak suara keliling KSK atau surat suara via pos. Untuk metode yang ketiga, pengiriman surat suara kepada pemilih melalui metode pos dilaksanakan pada 2–11 Januari tahun 2024. Menyikapi kehebohan ini, KPU buru-buru menggelar rapat. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa malam tanggal 26 Desember tahun 2023. Kepada wartawan, Ketua KPU Hashim Asyari membenarkan kertas suara tersebut berasal PPLN Taipei.
Hashim mengakui pihaknya tidak cermat dalam membagikan kertas suara. Terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, ucapnya. Kata Hashim, PPLN Taipei telah melanggar aturan karena mengirimkan kertas suara tidak sesuai jadwal. Surat suara yang mestinya dikirim pada 2–11 Januari tahun 2024, dikirim ke pemilih pada 18 dan tanggal 25 Desember tahun 2023. Rinciannya, 929 amplop surat suara dikirim pada tanggal 18 Desember dan 30.347 amplop pada tanggal 25 Desember. Total ada 31.276 surat suara masing-masing untuk Pileg dan Pilpres atau 62.000 lebih surat suara yang terkirim ke pemilih di Taipei. Kedua, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum tanggal 2 Januari tahun 2024. Ketiga, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim sesuai jadwal yang telah diatur yaitu 2–11 Januari tahun 2024. Keempat, surat suara yang rusak akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Pada saat yang sama, surat suara pengganti dan surat suara yang belum dikirim juga akan diberi tanda untuk membedakan dengan surat suara yang sudah dikirim. Atas persoalan tersebut, KPU mengambil 4 tindakan. Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan itu dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan, karena dikirim sebelum waktunya. Hashim menerangkan, alasan PPLN Taipei memutuskan mengirim surat suara metode pos lebih awal karena pemilih di Taiwan didominasi pekerja migran sehingga perizinan untuk liburnya berbeda-beda. Selain itu, Tahun Baru Imlek di Taiwan juga akan dirayakan pada 8–14 Februari tahun 2024 sehingga kantor pos tidak akan bisa mengirim surat suara. Kembali pada saat itu, yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya, kalau dihitung, masih ada waktu, kata Hashim.